Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan saya Bella Ramadhan Mayanti dari PBG kelas 1 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan PPDB topik 6 ruang kolaborasi, yaitu lesson study. Di sini saya menggunakan modul ajar kelas 1 bangun ruang yang telah saya laksanakan pada siklus 1 PPL 1. Identitas pembelajaran, yaitu yang pertama adalah instansi, adalah SDN Tanjung Rejo 1, yang digunakan pada tahun 2022. Jenjang sekolahnya adalah sekolah dasar kelas 1, alokasi waktunya adalah 4 JP, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajarannya adalah, karena ini kelas 1, maka fase A dengan elemen geometri. Di sini, capaian pembelajaran yang saya ambil adalah mengenai bangun ruang, balok, kubus, kerucut, dan bola. Tujuan pembelajarannya adalah mengklasifikasikan bentuk bangun ruang dan menjelaskan karakteristik bentuk bangun ruang. Selanjutnya adalah indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Di sini ada 2 indikator pencapaian tujuan pembelajaran untuk ranah kognitif dan psikomotor. Untuk ranah kognitifnya yaitu adalah melalui kegiatan mengamati contoh benda bangun ruang di kelas, peserta didik dapat mengklasifikasikan 4 bentuk bangun ruang dengan tepat. Yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi mengenai bangun ruang, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik 4 bangun ruang dengan tepat. Kemudian untuk ranah psikomotornya, melalui kegiatan berkelompok, peserta didik dapat menyusun benda-benda bangun ruang dengan tepat. Di sini materinya adalah mengenai bangun ruang. Adapun profil pelajar Pancasila yang digunakan di sini adalah mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. Untuk mandiri ini ditunjukkan pada kegiatan LKPD individu, kemudian untuk gotong royongnya yaitu ditunjukkan pada kegiatan kelompok menyusun benda, kemudian bernalar kritisnya adalah memecahkan masalah mengenai bangun ruang. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah discovery learning. Dan di sini urutan kegiatan pembelajaran discovery learning adalah yang pertama adalah kegiatan awal. Di sini yang pertama kali dilakukan tentunya adalah salam dan presensi, pemberian motivasi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan memantik peserta didik dengan benda-benda bangun ruang di sekitar. Kemudian selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti. Nah, di sini kita sudah mulai masuk kepada tahap-tahap discovery learning. Yang pertama, tahap pertama dari discovery learning adalah pemberian rangsangan, yaitu guru memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang saya sajikan kepada peserta didik adalah mengenai benda-benda di sekitar mereka. Kemudian saya memantik peserta didik, apakah peserta didik mengetahui bahwa benda-benda tersebut memiliki bentuk yang sama dan mengapa, dan bagaimana bentuk dari benda yang mereka lihat. Selanjutnya peserta didik membaca materi mengenai bangun ruang. Materi di sini saya sajikan dalam bentuk bahan ajar yang saya tayangkan pada PowerPoint. Kemudian identifikasi masalah adalah tahap yang kedua dari discovery learning. Peserta didik menemukan benda bangun ruang yang ada di sekitarnya dan kemudian menggelindingkan. Nah, gunanya menggelindingkan itu apa? Peserta didik mengetahui dan mencari tahu mengenai perbedaan benda yang menggelinding dan tidak menggelinding. Nah, yang menggelinding termasuk bola dan silinder. Untuk yang tidak menggelinding misalnya kubus dan balok. Kemudian, peserta didik melakukan tanya jawab mengenai perbedaan bentuk dan karakteristik bangun ruang yang ada di sekitar. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Di sini sudah mulai melakukan kegiatan berkelompok, yaitu berkumpul dengan kelompok yang beranggotakan 4 orang. Selanjutnya dalam kelompok tersebut, peserta didik melaksanakan kegiatan menyusun atau menumpuk bangun ruang yang telah ditemukan. Dan kemudian mengerjakan lembar kegiatan kelompok yang berisi peserta didik menuliskan benda-benda apa saja yang bisa mereka tumpuk dan kemudian menuliskan bentuk bangun ruangnya. Selanjutnya adalah pengolahan data. Di sini peserta didik melakukan presentasi kegiatan kelompok yang telah dilaksanakan tadi, kemudian menyanyikan lagu bangun ruang, melakukan diskusi bersama guru membahas hasil kegiatan kelompok, dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan tanya jawab bersama guru mengenai kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah pembuktian. Untuk pembuktiannya ini peserta didik menonton video mengenai bangun ruang, kemudian menyebutkan bangun ruang yang ada di kehidupan sehari-hari dan mengerjakan lembar kegiatan individu. Kemudian di tahap akhir
untuk discovery learning ini adalah generalisasi. Di sini generalisasinya adalah menarik kesimpulan mengenai pengelompokan dan karakteristik bangun ruang. Dan di akhir pembelajaran, peserta didik dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang belum dipahami, kemudian mengerjakan soal evaluasi, melakukan refleksi, kemudian menginformasikan pelajaran yang akan datang, dan pembelajaran diakhiri dengan doa. Kemudian itu tadi adalah modul ajar. Selanjutnya saya akan membahas tentang evaluasi. Evaluasi di sini ada 2 soal untuk ranah kognitifnya, yaitu mengelompokkan bangun ruang dan menjelaskan karakteristik bangun ruang. Keduanya menggunakan 4 soal, masing-masing 4 soal, sehingga total 8 soal. Untuk mengelompokkan bentuk bangun ruang ini, bentuk soalnya adalah isi yang singkat, dan menjelaskan karakteristik bangun ruang, bentuk soalnya adalah uraian. Kemudian selanjutnya adalah refleksi pembelajaran yang telah saya laksanakan di siklus 1. Di sini media pembelajaran sudah beragam, karena memang yang digunakan adalah bangun ruang. Dengan bangun ruang yang ada di sekitar kita ada banyak sekali yang dapat digunakan sebagai contoh. Kemudian selanjutnya adalah beberapa peserta didik perlu pendampingan secara personal. Mengapa? Karena hal tersebut mengingat semua peserta didik tidak memiliki kemampuan yang sama. Ada peserta didik yang masih perlu bimbingan khusus. Selanjutnya adalah manajemen waktu terlaksana dengan baik, tidak kurang dan tidak lebih, tepat 4JP. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan RPP atau modul ajar. Selanjutnya peserta didik perlu dikondisikan secara berkala. Mengingat ini adalah kelas 1, maka perlu pengkondisian yang ekstra. Karena beberapa kali dalam beberapa waktu fokus mereka mudah sekali teralihkan. Dan dari hasil refleksi tersebut, maka rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan adalah yang pertama adalah melakukan diferensiasi konten agar perbedaan proses berpikir peserta didik dapat terfasilitasi dengan baik. Yang kedua adalah perlu dibuat kesepakatan kelas agar kondusif. Karena kelas 1, maka di awal harus diberikan kesepakatan kelas dulu dan mereka perlu memberikan konsekuensi yang perlu dilakukan apabila melanggar kesepakatan kelas tersebut. Yang selanjutnya adalah pembelajaran dibuat lebih menarik lagi dengan menambah permainan, karena ini kelas 1. Memang di modul ajar yang saya suguhkan ada permainannya, yaitu menyusun benda. Namun bisa ditambahkan permainan lagi agar peserta didik lebih senang dengan pembelajaran yang telah mereka lakukan. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai lesson study pada siklus 1 mengenai bangun ruang yang saya laksanakan pada kelas 1. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.